Halo guys, saya akan menceritakan di sini saya akan menceritakan tentang AI ya, yang dimana saat saya sebelum mengenal AI atau setelahnya. Eh, di pertama-tama saya memegang handphone waktu pertama kali itu saat ada di bangku sekolah dasar. Nah, di situ saya masih memakai handphone yang ada tombolnya A B C D E F itu. Lalu di saat itu ya saya masih belum mengenal kecerdasan buatan karena ya masih kecil dan handphoneku waktu itu masih belum memakai sistem Android. Jadi handphoneku itu cuman saya buat apa itu menyetel musik, lalu apa itu saya buat untuk bermain game ular. Walaupun di game ular mungkin ada sistem kecerdasan buatan, tetapi masih belum terlalu terlihat seperti era modern saat ini. Selayaknya anak kecil di desa, saya tidak mungkin memikirkan hal asing seperti kecerdasan buatan itu. Dan hingga saat aku menggunakan handphone Android, aku baru mengenal semacam Google yang di sana sudah ada jelas sistem kecerdasan buatan seperti sistem pencarian atau sebagainya lah. Tapi ya tetap saja aku saat itu benar-benar tidak mengenal kecerdasan buatan. Walaupun sering aku gunakan setiap hari lah handphoneku itu. Dan saat SMP dan SMA, aku selalu menggunakan Google untuk mencari informasi pelajaran seperti mencari jawaban-jawaban dari soal yang diberikan oleh guru. Saat itu benar-benar menakjubkan karena sangat cepat mencari informasi yang aku inginkan, walaupun tidak selalu tepat sih, ya tinggal kita saja yang menyaring dari beberapa web dan merangkumnya. Dan setelah beberapa waktu, aku baru mengenal yang namanya kecerdasan buatan saat di bangku SMA kelas 11 dan kelas 12 atau kelas 12 lah. Nah, saat itu saya mengenal kecerdasan buatan karena waktu itu viral tentang kecerdasan buatan yang bernama ChatGPT. Di mana saat kita mencari semacam informasi, ChatGPT ini langsung memberikan poinnya tanpa harus mencari di berbagai web. Akhirnya aku jarang memakai Google itu dan beralih ke ChatGPT yang sangat mudah dan praktis itu. Sungguh kagum aku dengan ChatGPT. Tapi dulu ChatGPT masih sederhana banget, belum bisa mengingat histori yang ada sekarang. Semakin berkembangnya ChatGPT, sekarang ChatGPT masih bisa mengingat histori yang telah masuk. Seperti contoh, aku mengetik mulai sekarang panggil aku Habib. Nah, di ChatGPT itu akan mengingat terus bahwa saya Habib. Jadi dia akan beranggapan terus bahwa aku Habib selama aku masih memakai akun yang sama saat aku ngeprom itu tadi. Lalu di kemudian hari saya seperti bilang kalau hobi saya ini itu dan ahli saya di bidang ini itu. Nah, di ChatGPT itu menyimpan memori tersebut. Jadi saat saya memerintah seperti contoh, buatkan saya CV. Nah, itu di ChatGPT itu langsung tertera semua keahlianku, kesukaanku, hobiku gitu. Jadi terekam semua apa yang setelah saya prompt tadi. Sungguh aku sangat terkejut dengan yang terjadi. Sungguh hal baru buatku. Lalu semakin waktu ini berjalan, aku makin penasaran dan tertarik dengan yang namanya kecerdasan buatan. Awalnya mah cuma sekedar kagum dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan hidup ini. Seperti contohnya ChatGPT tadi yang bisa diajak ngomong seperti manusia, atau bahkan bisa diajak curhat, atau Google yang mengetahui semua jawaban yang aku inginkan dengan cepat. Tapi setelah semua itu aku mulai menyadari
bahwa kecerdasan buatan ini lebih dari ya sekedar alat pencari jawaban. Lalu sekarang ini ya, saat ini ya, aku itu sudah berkuliah semester 3 dan aku mengambil jurusan teknik informatika. Di semester 3 ini aku mulai mendapatkan materi mata kuliah kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan aku mulai nggak sabar nih buat belajar lebih banyak tentang kecerdasan buatan itu. Apalagi sekarang kecerdasan buatan makin berkembang pesat, dari yang cuma chatbot sederhana sampai AI yang bisa membantu membuat musik. Bahkan terakhir kali aku pernah menemukan web AI dari seorang selebgram yang webnya itu bernama Video AI. Nah, video AI ini bisa membuat video dari sebuah gambar. Semisal nih, contohnya aku mempunyai 2 gambar, ayah dan anak. Nah, ini fotonya itu formal. Lalu aku jadikan satu di kolase. Jadi kiri anak, kanannya bapaknya. Nah, aku inputkan di web Video AI tadi, dan saya kasih perintah make people hug. Jadi aku menyuruh AI tersebut untuk fotonya berpelukan gitu, jadi video, walaupun awalnya itu foto kan. Nah, kurang dari beberapa menit itu langsung jadi video, padahal kan awalnya kan foto. Nah, itu jadi video berpelukan gitu, ayah sama bapaknya tadi. Sangat menakjubkan AI zaman sekarang, dan bisa disadari lah, semua itu kecerdasan buatan itu pasti sangat berguna bagi kita semua, dari yang mulai berkuliah, bersekolah, bahkan yang bekerja, itu pasti sangat berguna. Itulah tadi ceritaku tentang kecerdasan buatan dari zaman aku kecil sampai zaman modern saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.